Salam, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus yang ke-2021. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mengatakan kalau Yesus tidak mati sesuai dengan Alkitab, Yesus tidak bangkit sesuai dengan Alkitab, maka sia-sialah engkau percaya kepada Kristus. Sia-sialah imanmu. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus ini adalah demonstrasi atau pertunjukan kuasa Allah atas setan dan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan serta memeliharanya dalam hidupnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tadi saya katakan kebangkitan Yesus adalah demonstrasi kuasa Allah atas setan dan manusia. Mengapa? Kita ingin tahu. Kita tahu bahwa setan itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18 bahwa dunia ini dikuasai oleh setan. Tapi lebih baik kita baca dulu biar supaya jelas. 1 Yohanes 5 ayat 18 dan 19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi Anda bisa bayangkan, setan itu punya pengalaman yang sangat luar biasa. Dia punya pengalaman menghancurkan keluarga yang pertama, yaitu Adam. Sampai Taman Eden dibuat oleh Adam dan Hawa menjadi Taman Eden. Karena apa? Yang seharusnya dituruti itu hanyalah Tuhan. Hanyalah perintah Tuhan. Mereka punya persekutuan yang indah di taman itu. Dan dia punya otoritas di situ untuk menamai segala nama-nama binatang pada waktu itu. Adam diberikan kekuatan, kuasa untuk menjaga taman itu. Tapi setan menipunya. Maka diusirlah mereka dari taman Eden itu. Maka firman Allah juga katakan setan pada kedua kalinya dia menghancurkan kasih persaudaraan. Anda bisa bayangkan, ayahnya sudah dihancurkan, dikeluarkan dari Taman Eden, lalu menular. Setan juga menggoda Kain untuk membunuh Habel. Terjadilah pembunuhan pertama. Dan setan sangat merajalela. Setan ahli dalam membuat segala kehancuran. Kalau kita melihat perjalanan bangsa-bangsa dari zaman Alkitab, maka kita bisa melihat bagaimana ketika setan juga menghancurkan satu kaum di masa kehidupan zaman Nuh. Orang sesuka hatinya berbuat jahat. Orang sesuka hatinya berbuat sesuatu aib. Dan itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Sementara Nuh dan keluarganya hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Alkitab mengatakan karena dosa-dosa pada zaman Nuh itu telah sampai kehadiran Allah. Alkitab mengatakan sampai beberapa kali bahwa ia menyesal menciptakan manusia itu. Tapi Nuh mendapat kasih karunia karena Nuh
melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Dan puji nama Tuhan. Dan kemudian Allah menyuruh membuat bahtera. Anda bisa bayangkan ketika Tuhan mulai mendatangkan binatang demi binatang ke bahtera Nuh, lalu kemudian menutup pintu bahtera, lalu kemudian mendatangkan hujan selama 40 hari. Dan apa yang terjadi? Air semakin naik, akhirnya semakin naik. Dan saya yakin dan percaya ada tangisan yang mengerikan pada waktu itu. Ada jeritan yang mengerikan pada waktu itu. Orang akan mengetuk pintu. No, 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 no. Bukakan kami pintu, no. Aku pamanmu. Aku keponakanmu. Aku keluargamu, no. Aku inimu, aku inimu, aku inimu. Jeritan. Karena perbuatan setan atas mereka. Mereka dikuasai setan. Mereka lebih suka melakukan kehendak setan daripada kehendak Allah. Tapi Nuh tidak bergeming. Nuh menjawab, "Kan aku yang menutup. Aku mau kau masuk, saudaraku, pamanku, opungku, nenekku, bapakku, bapak tuaku, abangku, adikku, itoku, dan lain sebagainya." Tapi aku tak berdaya membuka pintu itu karena Allah yang menutup pintu itu. Setan punya keahlian untuk menghancurkan. Sampai kepada raja-raja, terpecahnya kerajaan di masa Salomo. Antara utara dan selatan. Kejahatan raja-raja sangat memalukan. Kenapa? Setan mempunyai keahlian untuk menghancurkan itu. Itu sebabnya dikatakan tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 itu, bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Bahkan dalam maut pun dikuasai oleh si setan itu. Maka kita bisa lihat bagaimana yang pertama saya mau katakan, kebangkitan Yesus itu mengalahkan kuasa setan. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 56, 50, 55, 56, 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi terpujilah Allah yang telah memberikan kemenangan bagi kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan Yesus atas maut sesungguhnya melepaskan kita dari belenggu dosa, dari lingkaran dosa. Kalau ada orang yang percaya kepada Yesus tidak merasakan kuasa kebangkitannya dan dia pasti tetap hidup dalam kuasa lingkaran dosa itu, buka hatimu, buka hidupmu untuk Yesus, maka engkau akan merasakan kasih dan kuasanya. Engkau tidak akan diperbudak oleh dosa. Dosa seks, dosa minuman keras, dosa rokok hantu itu. Tahu Anda rokok hantu itu apa? Rokok hantu itu adalah narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya, yang bisa merusak kehidupan kita, merusak keluarga kita, merusak kehidupan kita. Ketika kita terikat kepada hal tersebut, maka kita akan mengalami kehancuran. Jadi, jangan biarkan setan berdiri atas keluargamu. Jangan biarkan setan berdiri atas hidupmu. Jangan biarkan setan menguasai kehidupanmu, menguasai rumah tanggamu, menguasai pribadimu. Jangan biarkan, sebab setan sudah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Dan puji nama Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu hebat. Dan saya bangga mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saya merasakan lawatan Tuhan. Saya merasakan pertolongan Tuhan. Saya merasakan kehebatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Dia bukan Allah pendusta. Kita punya fakta-fakta sejarah yang ketika iman kita taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Yang Allah, karena iman itulah Allah turut bekerja dalam hidup kita. Bukan karena kuat atau gagah kita, tetapi karena kata Tuhan. Jadi kemenangan kita bukan karena kita. Kemenangan kita atas setan karena Tuhan sudah menang. Maka dengan kebangkitannya, kita juga bangkit bersama dengan dia. Dia mati bersama dengan dia. Dia bangkit, kita bangkit juga dengan dia. Puji nama Tuhan. Jadi kalau boleh saya mau katakan, kalau tahu, ya, jangankan kalau tahu, tadi saya katakan kalau tahu setan itu dengan kematian Yesus lalu dia bangkit dari kematian itu, saya yakin dan percaya setan akan menyesal. Saya yakin dan percaya setan akan menyesal telah menyalibkan Yesus melalui orang-orang pada waktu itu. Saya yakin dan percaya setan pasti menyesal kalau karena kematiannya dia dikalahkan. Kunci jurang maut diambil. Dan dia bangkit dari kematian. Kalau setan tahu, dia akan coba menghalangi supaya rencana Allah tidak terlaksana. Memang setan itu bisa tahu, tetapi dia tidak maha tahu. Setan itu memang tahu, kadangkala dia tahu. Makanya ada dukun-dukun paranormal. Anehnya itu, orang banyak percaya kepada dukun-dukun dan paranormal. Dukun itu kata-kata orang, kalau tidak menipu, dia cabul. Tapi ada banyak orang mempercayai mereka dengan indera keenamnya lah. Dengan indera ketujuhnya. Tapi saya mau katakan, setan memang tahu, kadangkala tahu. Tapi dia tidak maha tahu. Tapi Yesus, Allah itu maha tahu. Isi hatimu, isi pikiranmu, sebelum engkau bertindak, sebelum engkau berbuat, dia tahu. Jadi jangan percayakan dirimu pada setan. Percayakan dirimu pada Tuhan. Anda bisa bayangkan, setan itu gak takut siapa-siapa. Apalagi untuk kita ini. Anda bisa bayangkan ketika Yesus mengalami puasa 40 hari, 40 malam. Di hari yang ke-40, Yesus sudah tentu sangat lapar. Setan datang gini, kalau engkau anak Allah, Yesus, dijadikan batu ini jadi roti. Bisa kau makan. Itu tambahan saya. Jadikan batu ini menjadi roti. Tapi ada tertulis, Yesus katakan, manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nggak nyerah. Lalu dia bawa Yesus ke hubungan baik Allah. Ada tertulis. Loh, setan tahu firman Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah ini. Dibawa ke hubungan baik Allah lalu suruh jatuhkan diri karena ada tertulis. Malaikat-malaikatnya akan menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi kalau ada orang meminta pengujian imanmu, minum racun maut, lalu mereka kasih racun maut kepadamu, jangan mau. Bukan karena dia imanmu bertumbuh, bukan karena perintahnya, bukan karena kita bisa membuktikan diri bahwa kita anak Allah atau percaya kepada Yesus, lalu kita bisa menguji Tuhan, tidak. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melakukan itu,
Tiba-tiba saja gelas itu pecah. Dan saya sudah mengalami. Dan ketika pelayanan kami di tahun 1985 atau 86 di pedalaman Kalimantan, dari Kalimantan Timur itu ke pedalaman Barangtongko, kira-kira itu ada beberapa daerah di situ yang kami kunjungi. Jadi di tengah pelayaran dari Samarinda itu ke Barangtongko itu, kami satu kapal dengan orang yang cukup tua. Lalu dia bertanya kepada saya, bawa bekal? Saya katakan, saya bawa bekal. Saya tidak mengerti apa maksud bekal itu sebenarnya, tetapi dalam pengertian saya bekal itu adalah kami bawa bawang, kami bawa ikan, kami bawa beras, kami bawa ya makanan kami sehari-hari dalam pelayanan pada waktu itu di situ. Dan memang kami juga mengalami proses pengujian begitu. Salah satu tim kami itu kerasukan setan, tapi dia tidak berdaya. Nah, saya mau katakan kami sampai jam 6 pada waktu itu. Saya tidak akan pernah lupakan itu. Pada kira-kira jam 6 sudah, kalau di sana itu pada waktu itu karena masih hutan, itu sudah sangat gelap. Sudah gelap gitulah. Lalu kemudian kami sampai di rumah hamba Tuhan. Lalu kami mengalami proses yang begitu luar biasa. Lalu setelah itu kami beristirahat. Kira-kira jam 1 atau jam 12 lah itu ya. Orang tua yang tadi di kapal itu datang ke rumah itu, ke rumah di mana karena di sana itu pakai istilahnya rumah panggung ya. Jadi orang di situ karena kalau airnya besar, jadi rumah itu seperti itu. Jadi di situ di bawah itu dia sedang bermeditasi. Kami memang sangat gelisah. Dan pada akhirnya pimpinan kami turun ke bawah dan memang bawa seorang penterjemah dalam bahasa daerah. Tapi saya masih ingat kata-kata pada waktu kami tegur gitu ya. Kelamti maaf sahaja-haja. Jadi malam ini maaf sebesar-besarnya. Jadi dia sudah kami lihat bagaimana dia begitu berkeringat untuk mengerjakan jampi-jampinya itu, untuk mengerjakan kekuatan setannya itu. Tetapi kami bersyukur bahwa kami semua terjaga, ya. Kami semua dilindungi. Walaupun pada hari yang berikutnya ada sahabat kami yang kerasukan, tetapi itu tidak lama karena kami langsung cover dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa kita punya Yesus. Setan sudah dikalahkan, nggak usah takut. Dengan segala mantra apapun, selama engkau percaya kepada Yesus, segala mantra apapun tidak akan pernah mempan terhadap engkau, terhadap orang-orang percaya. Tanya saja dukun yang telah pernah melakukan sesuatu kepada orang percaya. Kalau kita orang yang percaya sungguh, orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, tidak akan pernah mempan dengan segala mantra-mantra dunia ini. Karena apa? Darah anak domba mengcover kita, kuasanya mengcover kehidupan kita. Yang kedua yang mau saya katakan adalah, ini sangat penting. Karena apa gunanya setan dikalahkan lalu kita juga masih hidup dalam dosa, dalam kebiasaan. Kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kuasa kebangkitan itu harus mengubah hidup kita ini menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali.
Bukan Anda kembali seperti Nikodemus bilang, Anda kembali ke rahim ibu Anda lalu lahirkan dua. Bukan begitu. Dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Allah untuk bisa hidup dalam dunia ini, hidup memang dalam dunia ini, tapi dengan cara-cara dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Kemanusiaanku memang tidak bisa berbuat apa-apa karena aku dilahirkan dari dosa, tabiat dan keinginanku adalah banyak dari dosa. Itulah sebabnya Yesus datang untuk membebaskan kita dari tabiat itu, dari tabiat untuk melakukan dosa. Satu ayat lagi saya akan bacakan pada kita. Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa. Jadi ada orang mengatakan tidak ada lagi kebangkitan. Bahkan Yesus yang disalibkan itu, ada orang berkata bahwa bukan Dia yang disalibkan, Dia digantikan. Tapi saya mau katakan kepada kita, fakta sejarah ada. Ini Alkitab, ini kita fakta sejarah. Kita bukan berdasarkan keyakinan. Cerita yang kita miliki bukan berdasarkan dongeng-dongeng nenek moyang. Dan Alkitab mengatakan, jangan percaya kepada dongeng-dongeng nenek moyang. Dongeng-dongeng nenek moyang. Jangan percaya itu. Ya, tentu kita punya cerita di dalam. Jangan kau dulu malam-malam duduk di depan pintu itu, nanti setan masuk. Ya memang angin malam itu nggak bagus kan, itu saja. Cuma cara penyampaiannya nggak. Ayo. Apu ditaruh di depan pintu rumah, lalu dinaikkan. Itu mengusir setan, mengusir maling. Nggak ada pengaruhnya itu. Itu dongeng-dongeng nenek moyang. Dulu istri saya waktu hamil, itu dikatakan tidak boleh makan cumi. Saya tanya pada dokter, karena ada orang bilang tidak boleh makan cumi. Saya bilang, nggak ada itu. Mau makan yang sehat-sehat, makan. Ya, jadi usah percaya dengan. Dan itu pentingnya kebangkitan Yesus itu menjadikan kita lahir kembali. Jadi yang tadinya kita memikirkan hal-hal dunia ini, yang tadinya kita tidak berdaya atas setan, dengan kelahiran kebangkitan Yesus Kristus itu, kita akhirnya mengalami kuasa kebangkitan itu untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kebangkitan Yesus. Jadi kalau Paulus katakan yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita juga sebagai orang percaya, mengapa perlu harus mengenal Dia? Karena ada banyak orang di luar sana ingin meruntuhkan iman kita. Jangan berdasarkan apa yang dikatakan orang di luar sana. Baca firman Allah. Baca firman Allah ini. Ini landasan kita. Ini bukan cerita dongeng. Ini peristiwa. Nubuatan-nubuatan oleh Alkitab yang dinyatakan oleh Tuhan. Atau ini surat cinta Allah terhadap manusia, supaya manusia itu tidak berada dalam lingkaran setan, tapi berada dalam lingkaran kasih karunia Yesus Kristus. Makanya Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau Anda tidak sampai mengenal Dia, Anda akan ragu-ragu, Anda akan bimbang.
Betul apa betul? Ada orang menyelewengkan, Anda ikut. Sekalipun malaikat yang datang untuk menginjili Anda, yang datang untuk iman Anda, nggak usah percaya. Percayai firman Allah. Dan itu sebabnya landasan iman kita itu bukan apa yang dikatakan oleh mereka, tapi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Makanya jadi seperti jemaat di Berea. Kalau ada diberitakan firman Allah oleh hamba-hamba Tuhan, mereka selidiki benar apa enggak gitu loh. Jangan telan-telan KB. Dan yang terpenting adalah ketika engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau mengenal kuasa kebangkitannya itu, tapi engkau tidak bisa keluar dari dosa-dosa kebiasaan burukmu, seperti mabuk-mabuk, seperti menggunakan narkoba, seperti berbohong, seperti mencuri, seperti melakukan hal-hal yang jahat, atau mencuri dan lain sebagainya, merugikan orang lain. Anda tidak ada mengalami perubahan di situ. Berarti kuasa kebangkitannya belum Anda alami. Disitulah Allah mendemonstrasikan melalui kebangkitan Yesus itu. Dia menunjukkan kuasanya, mendemonstrasikan kuasanya atas setan dan atas hidup manusia itu sendiri. Supaya engkau tahu bahwa setan sudah dikalahkan. Kekuatan dosa sudah dihancurkan. Sengat dosa sudah dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Yesus melalui kebangkitannya. Nah, oleh kebangkitannya itu, oleh kuasanya itu. Ketika engkau menderita, katakan engkau menderita bukan karena perbuatan jahat. Kau mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Bahkan dikatakan engkau berbahagia. Karena apa? Kita mengalami kelahiran baru. Kita bisa membalas yang jahat dengan yang baik. Kita tidak ahli untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Kita hanya ahli melihat kelemahan kita, kekurangan kita. Itu orang-orang yang lahir baru. Orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Tuhan, oleh firman Allah, oleh atau Yesus Kristus itu. Jadi kalau ada orang yang masih memaki-maki keluarganya, istrinya, anaknya, bahkan tangannya lalu kepada keluarga,